Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang pengantar Windows 7. Yang pertama, sejarah Windows 7. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 90-an. Microsoft Corporation di Bellevue, Washington yang dikepala oleh William Bill Gates. Pengembangan OS dengan nama MS-DOS atau Microsoft DOS Disk Operation System. Windows 7 berkodekan Blackcomb atau Vienna, merupakan versi terkini Microsoft Windows yang menggantikan Windows Vista. Windows 7 yang dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009 ini memiliki keamanan dan fitur yang baru. Di antaranya adalah jam list, taskbar yang membuka program dengan tampilan kecil, Windows Media Player 12, Internet Explorer, dan lain-lain. Ya, yang kedua, perkembangan atau evolusi. Sistem operasi Windows ini berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasiskan modus stack dan command line ke arah OS GUI. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar di pasar pada bulan November 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Yang kedua merupakan versi pertama Windows yang dirilis pada tanggal 20 November 1985. Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsional sehingga kurang populer di pasaran. Windows versi kedua muncul pada 9 Desember 1987 dengan nama Windows akan lebih memikat konsumen dan menjadi sedikit populer dibanding dengan pendahulunya. Selanjutnya varian dari Windows 7. Yang pertama ada Windows 7 Starter. Windows 7 Starter ditunjukkan untuk netbook atau PC dengan perangkat keras terbatas sehingga lebih mudah digunakan karena adanya pembatas antara Anda dan apa yang diinginkan. Kunci fitur yang akan Anda temukan di edisi ini adalah sebagai berikut. Pertama, aplikasi yang lebih luas dan kompatibilitas perangkat. Yang kedua, keamanan, kehandalan, dan responsif. Ketiga, kemampuan untuk bergabung dengan home group. Yang keempat, targetnya adalah seluruh dunia. Biasanya hadir dengan paket komputer baru, laptop atau netbook. Fitur utama adalah taskbar, jam list, Windows Media Player, backup, dan restore, Action Center, Device Stack, Play to, Fax, dan Scan. Keterbatasannya tak ada Aero Glass, berbagai fitur modifikasi desktop, Windows Touch, Media Center, Live Thumbnail Preview, Home Group Creation, tidak ada multibahasa, maksimal RAM 2 GB, tidak tersedia versi 64 byte. Harga kisaran antara $50. Yang kedua, Windows 7 Home Basic. Windows 7 Home Basic adalah sebuah edisi entry level yang ditawarkan di sejumlah pelanggan baru dengan harga yang sangat kompetitif. Windows 7 Home Basic lebih cepat dan lebih mudah untuk sampai ke program dan dokumen yang paling sering digunakan. Selain manfaat yang ditemukan di Windows 7 serta Home Basic meliputi Live Thumbnail Preview, dukungan jaringan yang lebih lengkap, kemampuan untuk memperluas layar Anda di beberapa monitor edisi terbawah dan bagi konsumen. Targetnya adalah untuk semua wilayah tertentu saja, Indonesia diantaranya. Fitur utama multiplay monitor, flash user switch atau berganti user. Keterbatasannya tidak ada membuat home group baru, tidak disertakan DVD decoder. Harganya $80. Yang ketiga, Windows 7 Home Premium. Sebagai fitur di Windows 7 Starter dan Home Basic, Anda juga akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut: jendela navigasi yang lebih lengkap dan personalisasi desktop dan Microsoft Aero yang lebih baik dan versi sebelumnya. Kemampuan untuk menciptakan home group sehingga Anda dapat dengan mudah berbagi file antara PC ke perangkat jaringan. Yang selanjutnya, kemampuan untuk menonton dan merekam TV internet TV pada PC dengan Windows Media Center.
Yang keempat, Windows 7 Profesional. Sebagai fitur tambahannya, domain join yang memberikan kemampuan untuk bergabung ke manage Windows Server Network. Advanced Backup dan Restore untuk menolong Anda melakukan backup ke seluruh sistem jaringan rumah atau bisnis. Windows XP Mode untuk menjalankan aplikasi produktivitas yang terdahulu yang membutuhkan Windows XP. Locational Award Printing yang membantu Anda untuk menentukan default printer yang berlainan untuk jaringan rumah dan kantor. Selanjutnya Windows 7 Enterprise dan Ultimate. Windows 7 Enterprise dan Windows 7 Ultimate adalah edisi yang paling powerful dan didesain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Enterprise dan pelanggan yang menginginkan setiap fitur dari Windows 7. Dengan fitur yang sama, Windows 7 Enterprise menyertakan kemampuan untuk melakukan volume activation dan hanya tersedia untuk pelanggan dengan Microsoft Software Assurance Agreement. Edisi ini juga menyertakan fitur berikut: Windows BillLock dan BillLocker to Go, Encrypt Drive dan perlindungan data pada drive internal dan eksternal, dan juga media penyimpanan. Direct Action membantu Anda memberikan koneksi yang lebih aman ke jaringan korporat melalui internet. Microsoft Branch membantu Anda menyediakan akses lebih cepat ke konten dari remote file dan web server pada branded location. Sekian makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.